dengan cara menyatakan nyata, jelas, pasti, murni, selamat diri kita tiada lain untuk mengabdikan diri kepada Allah, menjadi abdi yang sejati, menjadi abdi yang hakiki di hadapan Allah kepada Allah. Wa tahqiqul awqat bil adab, begitu pula menyatakan, membuktikan, memastikan diri kita tidak terlepas pada setiap waktu dari adab. Nah, itulah Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar ini tidak akan didapat, kalau istilah guru kita, sampai Lailatul Qadar nggak bakalan dapat Lailatul Qadar. Jadi sampai mati diri kita tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar ya, apabila tidak berwasilah, tidak ada yang mengantarkan, menggiring diri kita pada Lailatul Qadar yang hakiki. Ini diantara huruf-huruf yang dimaknai oleh guru kita. Lailatul Qadar, Lailatul, lam ya lam ha. Nah, ini sabda guru agung Hadratus Syekh. Jadi rajanya huruf itu waw. Coba ucapin waw. Wow gitu, coba ya. Tuh celangap ya. Benar nggak? Ketika kita ngucapin wow, pasti celangap, ngangap, molompong, ya, calang, ngap. Tidak akan adanya suara tanpa wow yang membuka. Jadi wow itu adalah pintu pembuka. Ya. Izin bersumber dari Allah. Izin Allah terhadap para malaikatnya, wabil khusus malaikat Jibril. Izin Allah turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pintu sehingga Nabi Muhammad menjadi Rasul. Allah membukakan izinnya, pintunya dengan cara menurunkan malaikat Jibril. Allah membukakan pintu para sahabat dengan Allah turunkan apa? Dengan Allah turunkan, ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para tabi'in. Ini mempunyai gelar tabi'in dengan Allah wujudkan para sahabat yang membimbing. Tuh. Begitu pula diri kita yang menjadi pintu sehingga dibukakan oleh Allah hati kita, diinsyirahkan, dilapangkan sehingga layaknya turun Lailatul Qadar yang menjadi inti syajaratul Quran, ya, bibit unggul intisari Al-Quran sehingga menjadi pohon Al-Quran pada diri kita. Nah, itu melalui wali mursyid. Jadi tanpa ada wali mursyid tidak akan keluar ilmunya, cahayanya, tidak akan turun. Waridatnya, amaliyahnya tidak akan sahih. Ya. Jadi yang menjadi raja pada setiap huruf itu ada apa? Wow, yang membukakan pintu masuk ke dalam gerbang Hadratul Qudsiyah, yaitu wali mursyid. Ini Lailatul Qadar. Nah, jadi setiap huruf itu menunjukkan terhadap suatu arti. Lam, di antara makna lam yang dimaknai oleh guru kita, yaitu lam menunjukkan terhadap arti latifah. Kullu isyaratin daqiqatil makna taluhu lil fahmi. Latifah. Jadi singkat maknanya di alam gaib yang Allah simpan di dalam diri kita. Latifah, hati, ya, nafsu, ruh,
Ini semua latifah harus ada cahayanya. Jangan sampai diri kita tersesat atau linglung. Nah, jalmi linglung. Jangan jalmi linglung sesat mah. Tersesat bingung. Kamana jalan uih? Kamana uihna? Jalana numana? Jalmi linglung tepuguh tujuan, tersesat. Nah, jadi jangan sampai ya perkara-perkara alamul amri qalbi rusi hobi akhfa ini ada di dalam kegelapan, zulmun, gelap. Dari poek biasa ningali teu mohon sanes ge poek ari ningali mah poek teh kusabab teu acan aya cahaya pami aya cahaya kinten-kinten poek teu. Kegelapan itu ketika tidak adanya cahaya. Nah, dina nalika aya cahaya mah nyaeta melek teh, bentak teh, ya molotot teh, ningal teh. Jadi sanes meletet tapi molotot meletet abot. Aduh. Nah siruhna teu kenging meletet kedah molotot melek. Nah ini latifah-latifah ini harus terisi oleh cahaya. Bisa adanya kekuatan dan cahaya di dalam batin kita. Itu tiada lain dengan zikir atas dasar talqin. Kita jangan membiarkan diri kita dalam kesesatan. Sudah tahu kita nggak melek. Sudah tahu kita ini nyasap tepuguh balik teh ka mana. Hilap jalminu hilap linglung jalminu poho ai poho ingat poho teh ingat ya hilap ka Allah hilap uihna hilap jalanna teh terang jalan bade uih teh kedah gaduh jalannya saya jalan moal tiasa uih rohna uih latif kullu isyaratin daqiqatil makna taluhu lil fahmi. Jadi latifahnya harus apa? Bercahaya, menggerakkan, membangkitkan pemahaman yang hak, ilmu yang sahih, kemudian membangkitkan rasa. Coba kalau kita makan tidak adanya rasa, enak gak? Makan apapun makanannya, mau yang mahal, mau yang mewah, mau yang sederhana, mau yang biasa, tidak ada rasanya, kira-kira enak gak? Nggak ada rasanya. Tidak ada rasa makanan yang dimakan itu dikarenakan apa? Penyakit. Ya, dikarenakan ada penyakit. Nah di dalam alam gaib biar Allah simpan di dalam diri kita nafsu, ruh, qalbi. Nah, inti nama eta kene bahasa hungkul nu beda jeung tingkatanana kualitasna. Gitu. Nah, jadi kedah sehat rohanina. Mun sehat rohanina bakalan karaos. Karaos nyondong rasa teh ya. Ya. Nah, sapertos urang katuangan zahir ya. Sambeleun lalapna saja sagala rupina pokona mah. Asa karaos suhahna, ladana, karaos amisna, karaos pahitna, karaos we lah. Da sehat teh ya. Pamaha nu sehat man pasien naon we hoyong deui. Ya, nabi deui dari sebab naon sehat. Nah, yang Allah simpan di dalam diri kita. Kalau seandainya ada cahaya, tos nyondong cahaya, nah aya cahayaan, aya rasaan bakalan nikmat we gitu. Nikmat ka mana? Nikmat wih ka Allah. Cik kinten-kinten saha jalmi anu mudik ieu teh teu genah gitu. Mudik sanoa capek, macet tapi nah kita nikmat ingin berjumpa, ingin berkumpulnya, nah, tapi nama jangan dilarang. Kenai lah, ya. Itu Allah memberikan peluang semakin banyak waktu untuk mengamalkan ibadah Allah. Tahu ngalihat hari itu kadieu fokus lah, ya fokus wah ke Allah. Ini
nafsunya, qalbinya, ruhnya. Ini akan tersesat, penuh dengan sampah, penuh dengan penyakit, adanya sifat mazmumah. Tanpa adanya proses bimbingan dari seorang wali mursyid yang mentalkin zikir pada diri kita. Lam, menunjukkan terhadap makna latifah. Lelembutan dina diri orang, siruhna, nafsuna, laraskan, bersihkan, luruskan, bangkitkan, sadarkan, cerdaskan, tegenging bodoh, gitu. Gak mau tahu masa bodohnya. Jadi pas di piwarang itu, di nasihatan, diarahkan masa bodohnya, gitu. Di wartosan teh masa bodohnya, gitu. Bodoh ke Allah, bodoh karena nuhak, bodoh karena kemaslahatan, bodoh kasayan, bodoh karena hukum-hukum Allah, bodoh ke Allah, bodoh ke Rasulullah. Bodoh, dan masa bodohnya. Ulah duika terjadi seperti itu. Cerdaskan, sadarkan, bangkitkan, kuatkan, ku zikir atas dasar tangkir. Jadi latifahna sadayana berfungsi ke Allah. Ya. 10 latifah. Syekh Al-Imam Ar-Rabbani menurut guru kita di dalam kitab Badailus Syuhur, ya, ada 10 latifah asyarah. Jadi terbagi ke dalam 2, ada alamul amri, ada alamul khalqi. Nafsu, pola 4 unsur. Semuanya gerak ke Allah, fokus ke Allah. Ya. Tapi kadek mungkin tiasa gitu, pamih teu ayayaan Lailatul Qadari. Sabadalam nyatana ya diantawis makna anu dimaknakan ku guru urang yakti nunjukkeun kana makna yadullah. Lanjana yadullah. Nah, kana sakumaha dina surah Al-Fath ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Yadullahi, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Walaupun ayat ini historisnya, latar belakangnya, ya, latar belakang turunnya ayat ini pada Bai'atul Ridwan. Jadi bersumpah, berjanji untuk membangkitkan keseriusan, kesemangatan yang tinggi kepada Allah. Ya, ini dikarenakan ada isu Sayyidina Utsman itu dicincang, dibunuh. Akhirnya para sahabat dengan Rasulullah untuk menguatkan hatinya kepada Allah, semangatnya kepada Allah. Ya, kemudian di situ ada Bai'atul Ridwan. Fayashmulu bai'atal imam wa bai'ata syekh al-arif billah li muridi. Begitu pula ayat ini menghimpun pada makna-makna yang lain, adanya bai'at seorang ahli makrifat terhadap muridnya. Jadi kedahnya dong bai'at. Ya, kedahnya dong yadullahi fawqa aydihim, yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa aydil ladzina yubayyi'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Makna tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka, maksudnya tangan Rasulullah ada di atas tangan para sahabat ketika bersumpah setia membangkitkan kekuatan untuk menghadap kepada Allah. Moal sieun kunaon? Moal sieun kunaon moal kunaon? Tidak takut pedang, tidak takut apapun itu. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ditakuti hanyalah Allah. Itu bangkitnya kekuatan, khasyahnya hanya kepada Allah, haibahnya kepada Allah. Itu dengan apa? Baik. Jadi tangan Rasulullah ada di atas tangan para sahabat, bermusafahah, berjabat tangan. Nah, seperti halnya tradisi tersebut dipegang oleh para ahli thariqah. Seorang mursyid, ya, ini membaiat para murid untuk membangkitkan ketakwaan kepada Allah setelahnya bermusafahah.
Dijelaskan oleh guru kita Hadratus Syekh pada sallallahu alaihi musafahah setelah bai'at itu adalah talqin. Ya Pak? Talqin ini musafahah setelah bai'at itu adalah talqin. Tos ditampik siap adanya kesetiaan, kecintaan kepada gurunya untuk bangkit kepada Allah. Yadkhulul jannata man bayya'a tahta syajarati. Ini dijelaskan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam ridha Allah dan berjumpa kepada Allah, bangkit ruhnya ke Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah. Man baya'a tahta syajarati, orang yang berbeat, bersumpah setia, berjanji di bawah pohon. Ini pohon apa? Tahta syajaratil Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 24, 25, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis sama. Ada syajaratul Quran, pohon Quran. Bisa menjadi pohon adanya bibit unggulnya talqin, bermusafahah. Jadi bergurunya ini berjabat tangan, bertalaki, berjumpa dengan seorang wali mursyid yang membimbing sehingga tumbuhnya ajaran, isi, makna, cahaya, kekuatan Al-Quran di dalam diri seorang murid. Tumbuh Al-Quran di dalam diri seorang murid. Yadkhulul jannata man bayya'a tahta syajarah syajaratul Qur'an, pohon Quran. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di malaman Al-Qadar. Ya. Iya, diturunkan bibit Al-Qur'annya dengan adanya bai'at. Setelah bai'at tradisinya musafahah, menerima jelas murid ini siap untuk dibimbing oleh seorang wali mursyid. Akan tumbuh pohon Quran di dalam dirinya. Ya. Jadi hidupnya ini pasti ada di dalam bimbingan hidayah Al-Quran, kekuatan Al-Quran, isi, makna, cahaya. Ya. Kekuatan yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam diri para murid di bawah bimbingan seorang wali mursyid. Jadi lailatu. Lam yang pertama tadi apa? Latifah. Nah, jadi semangatnya, spiritnya, kekuatannya, kesadarannya, kecerdasannya, taunya ke Allah, geraknya ke Allah, diam dan geraknya dikarenakan Allah, atas dasar Allah, kepada Allah, dari Allah. Latifahnya seperti itu, tidak boleh tidak harus ada huruf ya yang membuka. Yaitu apa? Ya Allahi fawqa ainihim, harus bermusafahah. Wahya atalkin. Musafahah itu ya tidak bertepuk sebelah tangan. Harus ada dua tangan, tangan yang di atas, tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah Rasulullah, wali mursyid. Tangan yang di bawah murid, di bawah bimbingan tahta tarbiyah, yang menunjukkan kekuasaan bahwa murid harus di bawah komando seorang wali mursyid, geraknya, siapnya, semangatnya di bawah komando mursyid. Kita ini kalmai tinggal mursyid, pasrah kumaha guru we, nyanggakeun kumaha abah we. Kaula mah terang nanaon toh hoyong nanaon, angin hoyong ayeuna di bawah komandona ngecat ka Allah tos eta. Belajar tarekat itu pun tiada lain tujuannya seperti itu, ingin selamat, ridho Allah, cita-cita ke Allah, ibadahnya murni mukhlishina lahuddin, ikhlason taman, al-islam al-kamilah. Tuh. Alhamdulillah atas bimbingannya guru kita, ya, sehingga kita tahu tentang masalah Islam yang kamil, bukan hanya sebatas tahu. Ini akan ada bukan hanya sebatas ada, dikarenakan ada pada diri kita apa yang kita rasakan. Memang benar agamanya menjadi sempurna di bawah bimbingan guru kita. Ya, ya iya. Anak-anak santri, ya, ada perubahan, membawa perubahan bimbingan tarbiyah ruhiyahnya guru kita.
Ya. Tuh. Jadi naleman agama teuleum dina lautan cahaya Allah. Tuh. Tos teuleum ngapa? Tos aya akuna saya cahaya. Ya. Alhamdulillah. Jadi lam ieu teh mungkin aya lam teu aya ya. Tidak akan adanya kemakrifatan tanpa adanya ya, tidak akan kenal makrifat, bangkit kesadaran, kefokusan kepada Allah. Laula tarbiyatul murabbi ma'araftu rabbi. Tidak akan adanya latifah yang hakikat kalau seandainya tidak ya Allah fauqa aydihim, dalam artian musafahah, berjumpa, bertemu, beserta, bimbingan, wali mursyid tanpa bea, tanpa talqin. Jangan kata serem cenah bea. Ini ajaran Rasulullah. Apa? Ajaran Rasulullah. Qul iku kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ajaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha, wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau seandainya kalian cinta ke Allah, bukannya sebatas cinta ke Allah, tunduk kepada utusannya. Bohong cintanya kepada Allah kalau tidak tunduk kepada Rasulullah. Ini ajaran tentang masalah ketundukan untuk menghilangkan keegoan. Menghilangkan apa? Keegoan. Iblis ahli taat, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli marifat. Iblis ini ahli marifat, iblis ini. Cinta ya cinta ke Allah, disuruh tunduk. Nah dulu. Ittiba, tunduk itu ajaran. Ke Allah bisa ibadah, tapi disuruh tunduk. Ke makhluknya Allah, tak dulu. Ketundukan itu diantaranya untuk membersihkan hati, bertazkiyah, bertasbiyah, bertakholi, untuk menghilangkan keegoan. Jangan menjadi orang yang egois. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu diwariskan, ajaran itu ada di dalam ajaran yang kafah, yang sempurna, yaitu thariqah. Pokoknya tunduk dulu, beda dengan ibadah yang umum-umum, belum mendapatkan agama yang kafah. Agama yang kafah itu di wali mursyid. Shiratal mustaqim itu adanya di diri wali mursyid, agama yang hak itu adanya di diri mursyid. Islam yang kamil itu ada di dalam diri mursyid. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang hak, yang lurus, yang sempurna, agama yang sempurna, yaitu agama orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Siapa? Nanti dijelaskan di dalam hak Lailatul Qadar. Ini ya-nya dulu. Kalau pengen hidupnya benar, akhlak batinnya benar, berefek mempengaruhi akhlak zahirnya benar, harus apa? Harus ada ya dulu. Apa tadi ya? Musafahah ya Allah fauqa aydihim, tangan Rasulullah ada di atas tangan mereka. Ini tafsir Quran indal apa? Menurut ulama ahli tasawuf, menurut ahli tarekat, menurut ahli hakikat, yaitu guru kita al-arif billah. Memang tafsirnya seperti itu di dalam ruh. Ada penafsiran menggunakan jalur sanad usul tafsir, ada dengan menggunakan ilham, dikarenakan butuh. Hatinya dibukakan sehingga bisa menangkap, melihat, merasakan, mengamalkan isi di dalam kandungan Al-Quran. Ini ajaran yang kafah. Gitu. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pilihan Allah. Lailatul Qadar ini dipastikan oleh Allah bagi diri kita ketika kita mendapatkan talqin. Alhamdulillah. Tidak sembarangan manusia makhluk dipilih oleh Allah untuk mendapatkan talqin. Walaupun tahu, tapi nggak mau. Yang paling bahaya dirinya nggak mau, orang lain nggak boleh. Itu yang fatal. Jadi lailah lam yang pertama latifah yang menunjukkan terhadap musafahah bahwa berguru harus dengan guru yang hidup. Kita bisa berjabat tangan di situ. Ini adalah tradisi Rasulullah. Yadkhulul jannata man bayata syajaratul Qur'an. Kita pengen masuk ke dalam hakikat Lailatul Qadar. Lailah lam yang kedua itu apa? Liqa. Makna liqa ada liqa Allah, ada liqaul wali al-mursyid. Yang pertama liqa, sebelum liqa ke Allah, liqa dulu terhadap hambanya. Ini adalah sunatullah. Kita tidak boleh mendobraknya, tidak boleh menafikan, tidak boleh mengingkari. Ini adalah ajaran Allah.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika, pasti. Pak, jawab dari syarat wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti orang-orang tersebut ma'alladzina, beserta. Tuh, ini ajaran suhbah, ajaran wasilah. Ma'alladzina, beserta orang-orang an'amallahu, yang mendapatkan anugerah dari Allah. Siapa? Nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Siddiq, yang siddiq itu wali mursyid. Liqa dulu. Ya. Ini di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, wasalisuha, ini di dalam kitab Tafsir Nawawi. Kalau kita pengen lihat keterangan, terus keterangan, ini ilmunya ilmu hati. Walaupun tidak ada keterangan dikarenakan bimbingan wali seorang guru, bertajal ilmunya. Tapi ulama manapun ahli tasawuf pasti mengatakan seperti itu. Walaupun kita tidak tahu keterangannya, kitabnya mana, ini wilayahnya tarbiyah ruhiyah. Wasalisuha ilmu tahsinil kamalat wa huwa ilmul akhlaq. Wa minhu al-istiqomatu fi tariqati wa ila dzalika al-isyaratu bi qawlihi wa iyyaka nasta'in wa qad jumi'at asy-syari'atu kulluha bis-siratal mustaqim. Wa qad jumi'at asy-syari'atu kulluha bis-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat itu adalah tariqah. Tariqah itu keseluruhan, kesempurnaan agama, sempurna agamanya. Ya. Iman, Islam, ihsan, pada diri. Siratal ladzina, agama yang Allah ciptakan, agama yang Allah turunkan, adanya pada siratal ladzina. Wal nubuwah wal wilayah fil ladzina an'amta 'alaihim. Kenabian, kerasulan, kewalian ada pada diri orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Anugerah terbesarnya apa? Agama yang sempurna. Itu adalah warisan dari Rasulullah. Rasul warisi kepada para sahabat tabi'in sampai kepada wali mursyid. Agama ini terjaga kesempurnaannya, dijaga, diamalkan, diamankan, dilestarikan oleh wali mursyid. Jadi yang dimaksud diamalkan, diamankan, dilestarikan agama yang sempurna di dalam diri seorang wali mursyid, diajarkan pada setiap murid yang memang mau dibimbing di bawah bimbingannya. Paham tak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di dalam surah An-Nisa ayat 69-70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Sekali lagi. Ini qadiyah syar'iyah mutasilah, tidak akan terpisah. Di mana ada matahari, di situ ada siang. Ya, ketika terbit matahari, ulama kanati samsu tali'atan panahar mujud. Ini filsafat logikanya nih. Kita ngaji ilmu mantek. Ulama kanati samsu tali'atan panahar mujudun. Ketika terbit matahari pasti adanya siang. Nah ini wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti faulaika. Ini bisa menggunakan kias apa ini? Ada kias dari qadiyah, ada kias nanti. Faulaika ma'alladzina, bahwa orang tersebut, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti ma'alladzina, beserta. Bukan hanya sebatas berjumpa. Liqa. Jangan ngareplah liqa ke Allah kalau belum liqa kepada wali mursyidnya, kepada khalifahnya, kepada pemimpin yang Allah ciptakan ada di muka bumi. Khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan khalifah, wakilku di muka bumi untuk menyampaikan agama, untuk kembali kepada Allah. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, beserta. Ini liqa. Bukan hanya sebatas berjumpa udah selesai. Tidak seperti itu, harus beserta. Beserta yang hakiki hati. Ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 17, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyid. Akan tersesat hidup kita. Enggak jelas arahnya kemana, pulangnya kemana, enggak jelas. Kalau belum wajada, coba tasrif, anak santri.
Wajada yajidu jidan wa jidatan wa wujudan wa wijdanan wa maujidan fahuwa wajidun wa dzaka maujudun. Jid la tajid. Mau tuh ya. Alhamdulillah wajada wujud berwujud, liko bertemu, mendapatkan ini ditafsir lagi. Jadi kalau kita belajar tafsir itu jangan sampai sepotong-sepotong, dalam artian ada kaitan ayat ini dengan kaitan ayat yang lainnya. Itu semua akan dipahami dengan pemahaman tarbiyat syekh. Ya. Jadi ilmunya bukan baca tulis. Harus berbimbingan tarbiyah ruhiyah seorang wali mursyid. Itu ya. Ma'alladzi berjumpa, bertemu, harus beserta, bukan hanya sebatas berjumpa udah selesai. Beserta, tidak mungkin adanya sirat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Itu di dalam surah Al-An'am ayat 150. Nah, 50 berapa? 2. Oh. Di dalam surah Al-An'am dijelaskan di situ wa anna hadza sirati mustaqim. Ini jalanku, jalan yang ada pada hamba-hamba yang mendapatkan anugerah dariku, bukan hanya sebatas nabi, bukan hanya diberikan kepada rasul saja, tetapi dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Coba baca. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiq waliyan musidan yang sidik. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Jadi tertujunya terhadap orang yang takwa, apalagi yang belum takwa, yang takwanya belum sempurna pun harus beserta. Oh, harus liko. Liko yang pertama liko wali al-mursyidi, berjumpa, bertemu, beserta. Wah, apa beserta, mendapatkan bimbingan terus, panjangan rohani ke ruhnya, hati ke hati, hati ke hati lagi, ya, hati ke hati. Alhamdulillah. Jadi lailatu, lam yang pertama latifah, kedua yadullah, lam yang kedua likonya apa? Ada liko Allah nanti itu. Ini dulu dah hidup kita di alam dunia. Ya rajunya dulu, rajanya dulu ke Allah, cita-citanya dulu ke Allah. Halahnya dulu harus halatul marliyah. Zauknya dulu harus soleh di dunia. Sehingga dunia itu adalah akhirat, hayatan abadiyatan ukhrawiyatan idza kana al-qalbu hayyan bi nuri tauhidi wal ma'rifah. Kata guru kita seperti itu. Ya. Idza kana al-qalbu hayyan binuri tauhidi wal ma'rifah. Nah, kalau memang si hati ini hidup dengan pancaran tauhid, kemarifatan kepada Allah, pasti hidupnya si hati ini dalam kehidupan yang abadi dan ukhrawi. Targetnya ke Allah, sasarannya ke Allah, pikirannya ke akhirat, amaliyahnya amaliyah ukhrawiyah dikarenakan hati ke Allah. Jasmaninya bisa sama. Ya, jismaninya sama hidupnya kita di alam dunia, tapi ininya alhamdulillah. Ya. Jadi lam yang ketiga lam yang kedua yaitu huruf yang ketiga liko. Kemudian setelah lam yang kedua alias huruf yang ketiga tak marbutoh ha. Ini dijelaskan oleh Allah seperti di dalam surah Al-Hajj ayat 54. Wa inna Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa inna Allah lahadil ladzina amanu. Dan sesungguhnya Allah lahadi. Allah yang menunjukkan orang-orang yang beriman terhadap jalan yang lurus, jalan yang sempurna, lurus ke Allah. Gak bolak belok. Jadi pandangan kita nggak boleh lirik kanan kiri, fokus ke Allah. Hakikat yang menunjukkan itu Allah
Mursyid itu adalah Allah. Di alam dunia Allah menciptakan wakilnya, menciptakan khalifahnya yang mewakili di alam dunia untuk menyampaikan yang hak yang bersumber dari Allah. Gak sembarangan ulama ya. Ada syarat-syarat ketentuan yang memang harus ada, tanda-tanda yang jelas di dalam hamba tersebut. Sila abdan soleh, hamba yang nyata, jelas, bersumber keseluruhannya dari Allah atas silsilaan. Bukan anak minal ulama, anak anil ulama. Ada min dengan an itu beda maknanya gitu. Bukan orang yang membanggakan diri atas ilmunya. Itu ulama, anak minal ulama. Ini harus anak anil ulama. Bahwasanya kami, aku dari guruku. Itu ya. Adanya kita, taunya kita, sadarnya kita, ibadahnya kita, agama yang ada pada diri kita atas guru kita. Jadi kalau ada yang nanya, itu Buya itu gurunya siapa? Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifillah Al-Masnul Al-Qadir An-Naksabani Al-Kamil. Kalau ada yang nanya, sudah bertemu sudah berjumpa sudah beserta. Kan kita rindunya ke guru kita. Tidak mungkin bisa mahabbah kepada Allah tanpa ittiba. Ini di dalam ajaran. Ini ajaran Allah, jangan menyepelekan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, tunduk kepada pewarisnya. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jangan coba-coba kita ingkar kepada Rasulullah. Ini ucapan Rasul, bukan ucapan aku. Ini mah cuma cangkang jangan gitu kan? Man saukur cangkang. Ya nginjemkeun letah. Leres. Iya, ini mah sahatu. Ini adalah Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya adu alaiha bin nawajib, dengan gigi gerahan ketika sudah berjumpa beserta dengan ulama yang yang mendapatkan warisan dariku. Apa? Ad-dinul khalis. Agama ada di mana? Itu di wali mursyid. Bukan hanya sebatas belajar zikir, tapi keseluruhan agama. Itu seorang Syekh Nawawi. Sekali lagi kita bacakan, wasalisuha ilmu tahsilil kamalat wa huwa ilmul akhlaq wa minhu al-istiqamatu fi tariqati wa ila dzalika al-isharatu bi qawli wa iyyaka nasta'in wa qad jumi'at asy-syari'atu kulluha bi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh. Alhamdulillah. Kita harus bangga. Ini Sayyiduddin bin Abdul Salam menyampaikan wa ma'rafatu al-Islam al-kamila illa ba'da ijtima'i bisyaihi. Bahwasanya aku tidak akan mengetahui agama yang sempurna udhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam agama yang sempurna, masuk harus ada pintunya. Bab wawunya tadi, rajanya huruf waw. Nih muka, coba waw sekali lagi. Ini guru kita nih yang nyampain, bukan saya. Coba celana waw gitu. Tuh, ngangap, molongpong, kabuka. Ya. Yang membukakan itu waliyan mursyida. Ini Allah nih. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini Allah yang menjelaskan, bukan aku. Alil ulama, dari seorang guru yang menyampaikan bersumber dari Allah, dibacakan ayatnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yas'u 'alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Jadi seorang wali mursyid membacakan ayat per ayat, di antara ayat yang sedang kita amalkan, wa mayyudil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wajada aliko, adanya al-hadi. Apa al-hadi yang menunjukkan adanya khalifah, wali mursyid, seorang pemimpin yang menjadi imam rohani kita, imam agama kita. Yang diajarkan itu apa? Bukan hanya sebatas ihsan, tetapi wali mursyid ini target dan sasarannya ma'rifatullah. Jadi bertahap belajar agama. Jangan langsung syariat aja. Kesadarannya dulu, tahapannya. Ini para ulama tahu awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita pelajari ilmu ma'rifat. Jangan langsung hukum berat. Berat gak? Orang yang nggak sadar disuruh sholat gimana? Ngecek, jangan bahasa Cibarusan, ngecek. Di dia ayat yang ngecek. Hah? Ayat. Jadi bahasa nanti ngecek gitu. Non ngecek tuh ngahina. Gitu. Orang yang belum sadar disuruh sholat, ini nanti disampaikan anak bedok. Ya, disampaikan kepada walifatul kubra qabla ta'lim at-tazkiyah. Rasulullah pun mengajarkan terhadap umat tazkiyah dulu, dibersihkan dulu, dibangkitkan dulu, sadar. Udah sadar berhenti sendiri.
Ini para sahabat baru mendapatkan bimbingan, lagi sholat pada mabok. Sehingga turun ayat itu apa? Tentang masalah Al-Kafirin itu banyak yang ngawur bacanya. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi setelah sadar nanya dia, Rasul ini gimana sholat kami? Ya udah, jangan mabok, innamal khamru wal maisir. Turunlah ayat, oh ini haram, nggak boleh, udah. Dikarenakan sadar, berhenti sendiri. Gak usah, ini gak boleh, ini enggak. Wali mursyid itu enggak merintah sholat. Kata Pangersa Guru Agung, ya, ini kata Pangersa Guru Agung, Abah Anom Hadratus Syekh Ahmad Sohibil Wafat tidak pernah perintah sholat. Ada salah satu murid, ya, malu katanya kalau pengen ketemu sama guru itu, malu dikarenakan nggak pernah sholat, jarang sholat, belang betong. Dijawab di walerna ku guru kumaha, Syekh, abah mata kami warang sholat, kami warang ma Allah, ya, cik anu mi warang sholat, kurang atau Nabi Allah jadi piwarang ku Allah, itu tuh. Sadar dulu, mari tahap tadarruj bisul, adanya tahapan untuk tenggelam di dalam agama Allah. Marifat dulu, konsennya terhadap ihsan, muraqabah musyahadah terus, sehingga sadar sendiri, pengen sendiri, meninggalkan dengan sendirinya. Ya udah sadar. Ya, coba kalau yang udah sadar, udah, yang sadar itu, ya, jangan sadar, mah di orang sholat disampakeun pedog. Keresep judi, keresep agok, kayak sholat nggak sholat, nang tangan, ya kia, lewat pas itu tadi kita sekian bedok, ya icana naon langsung ngacir. Di dalam dakwah juga ada makom dakwah, ya. Alhamdulillah. Huruf yang keempat had. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah menunjukkan terhadap siratal mustaqim itu syariat puluha. Syariat itu apa? Iman, Islam, ihsan, keseluruhan hukum-hukum Allah berkaitan zahir dan batin. Yang menerapkannya thariqah. Adanya keseluruhan hukum-hukum taklifi berkaitan zahir dan batin adanya di mana? Di dalam thariqah itu milik siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ittiba, ikut. Ittiba. Atas apa yang dibawa oleh dirinya, zahir dan batinnya, amaliyahnya, pergerakan rohaninya, itu yang dibawanya. Ada amal zahir dan batin, kapa waman jama bainahuma faqad tahaqqaqa, waman jama'a al-fiqha wal haqiqata, waman jama bainahuma faqad tahqiqul ubudiyah, ya, wal qiyam bi wadha'ifir rububiyah. Jelas kepada Allah. Ya, hadi ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa itu, ya Allah tunjukkanlah kami ke dalam siratal mustaqim, at-tariqul mustaqim, atau Islam kah? Apa udhulu fisilmi apa? Itu ada di mana? Ini Allah yang menyampaikan siratal ladzina, oh adanya di hamba-hamba yang telah mendapatkan anugerah. Anugerahnya apa? Ya siratnya itu diwarisi oleh Rasulullah. Dijelaskan lagi, kalau masih global nih, masih umum, masih samar-samar, ya. Ini maknanya apa? Aladi itu siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Itu rafiq yang nyata. Dzalikal fadlu min Allah, itu adalah anugerah Allah. Anugerahnya apa? Ya siratnya, makanya itu. Anugerahnya itu apa? Makanya, besertanya. Ini sunatullah ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bohong taat ke Allahnya, bohong cintanya, bohong rindunya, bohong pengharapannya. Tidak taat dulu, ikuti. Sami'na wa ata'na dulu, pasrah dulu, tunduk ajaran tunduknya ini. Hakikatnya menundukkan hawa nafsunya. Merasa bisa, merasa hebat, merasa tahu. Jadi membanggakan dirinya, itu penyakit. Ditazkiyah dulu, qad aflaha man tazakka, dibersihkan dengan tunduknya dulu. Baru bisa zikir wa dzakara isma rabbih fasalla. Baru bisa sholat yang benar, pas sholat benar sholatnya. Ya, benar sholatnya. Di antara bentuk syariat dia sholat, tapi setiap saat kita harus sholat rohani kita, tunduk, sujud, ruku, menghadapnya ke Allah. Ya, menghadapnya ke Allah, isi hatinya ke Allah. Nah, ada muraqabah, hakikatul Ka'bah. Ya, iya. Itu semua
akan dikocorkan. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini di dalam surah Al-Jin ayat 16. Barang siapa yang istiqomah ada di dalam tariqah yang diajarkan oleh seorang wali mursyid, la asqainahum akan digelontorkan. Sana dikucurkan dari tulis alif, dikucurkan, meletak, kecelak. La asqainahum digolontorkeun ma'an ghadaqa, cai anu agung di langit dur. Ya, segar, tumbuh kehidupan. Tanam-tanaman, aya domba, malah rontok, sapi malah rontok, ya. Onta malah rontok, kusabab aya jujukutan anu jadi, kusabab kasiram ku cai seger. Digolontorkeun kana mana eusina waridat kasayan kamaslahatan kagiatan cahaya. Naon we eta mah istilahna mah? Inti nama kitu we menghadap diri kita ke Allah, tawajuh ila Allah, wukuful qalbi. Wa'lam anna wukuful qalbi atawajuh ila Allah. Menghadap. Jadi menghadap ke Allah itu bukan orang yang diam terus, hatinya terus. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi Lailatul Qadar. Kalau sudah adanya wali mursyid yang membimbing kita istiqomah di dalam tarekatnya, mengikuti keseluruhannya di dalam talqinnya, ya, maka Al-Qadar disitulah kita dipastikan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah menjadi kekasihnya. Tuh Lailatul Qadar. Coba itu Al-Qadar wa bil qadari. Ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah ta'ala. Qadar Allah, perwujud dari Allah, ya, diwujudkan oleh Allah, dipastikan oleh Allah menjadi kekasihnya. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbih min kulli amrin salamun hiya hatta mawqa'il fajr. Kita dapat talqin terus malaikat turun dari langit memintakan ampunan, memohon kepada Allah, ditinggikan derajatnya para malaikat di langit terus bertasbih takjub kepada Allah atas hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wadhaifir rububiyyah. Tuh Lailatul Qadar. Malaikat Jibril senantiasa menurunkan ilhamnya, menurunkan kebaikannya. Malaikat Jibril nggak berhenti, nggak pensiun. Apa? Malaikat Jibril nggak pensiun. Ini kan Rasulnya sudah tahu apa? Tidak akan ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah. Benar, tapi malaikat Jibril itu terus mendapatkan tugas dari Allah, ya, secara ruhani, membimbing, menggerakkan. Ada khawatir pergerakan batinnya, isi batinnya itu khawatirnya menjadi waridat, waridatnya menjadi makom kebaikan yang permanen atas bimbingan yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim. Jangan menafikan Allah yang kuasa. Masa sih? Yang kita lihat itu bukan kitanya, Allah. Ini kan, ya, yang kuasa siapa? Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril siapa? Allah. Bukan diperintah oleh kita, bukan diperintah oleh wali mursyid, yang memerintahkan Allah. Semuanya atas dasar perintah Allah, tidak ada yang bisa menolak. Malaikat unsur rohani ketika diperintah sami'na wa ata'na. Ya. Ini ilham. Tanazzalul malaikatu, para malaikat bergemuruh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takjub kepada Allah, memandang hambanya yang terus hatinya bergetar kepada Allah. Cepat, fana. Ini makhluk Allah, ada jasmaninya, ada nafsunya, pasti tetap terus saja istiqomah zikirnya ke Allah. Ya kalau kita sih wajar, kata malaikat, beriman, terjaga keimanan kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Kalau tidak ada jasmaninya, ini makhluk manusia, ada nafsunya, tapi terus saja ingatnya, kembalinya, taatnya, menjalankannya perintah Allah. Takjub para malaikat. Tanazzalul malaikatu wa Ruhul Kudus, malaikat Jibril yang menurunkan ilham. Khawatir yang benar, sehingga firasat para wali Allah itu hak. Dikarenakan bimbingan malaikat Jibril, walaupun nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Ya, matanya ada basir, ada basirah, ini basir. Makanya kata guru kita, ya, makanya kata guru kita, Hadratus
diajar melek. Diajar non? Cik melek. Diajar melek, kudu jangan melek. Pagawean sare we of the molor. Ya. Ngahiji jeung of the molor deui. Wah melek-melek malayan ngabugahkeun. Bisa hudang bangkit ka Allah, ngejak ka Allah, wih ka Allah. Aku sabab digugahkeun kudu melek. Tong sadayana salahe. Pilih kabablasan, wah melek-melek. Ainul basiro, mata batin, kepekaan, kecerdasan, kelembutan batin. Nih hati itu adalah lapisannya semakin peka. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allah Al-Latif yang halus, lembut. Lembutkan hati kita, sentuhan rohaninya semakin peka. Terus sehingga pekanya kepada Allah. Gak peka. Apa? Gak peka. Enggak apa? Gak peka. Hatinya enggak diasah, enggak diriado. Teukeun seukeut-seukeut mintu. Ya. Si peso ya ibu-ibu tukang ngeuretan bawang, peso nate mintu. Hoye we digodot-godot. Ya, kalah ka calarok plat daya gerang. Itu kalah ka hancur. Tapi anu seukeut set diasah. Ya. Manahna diasah ku zikir. Alhamdulillah. Senjatanya sudah ada. Alat pengasahnya sudah ada. Dikasih. Apa? Zikir jahat, zikir hobi, zikir ruh, zikir sir, zikir jismani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir jismani. Zikir ruh. Zikir sirnya. Apa? Kul huwa Kul huwa Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah huwa Allah huwa Allahu Allah inna anzalna huwa Allah Allahu Allah. Zikir ruh sir. Jangan diucapin kecuali ngajarin atau ngasih tahu mau coba temen di talkinnya. Katanya nggak boleh diucapinnya di dalam hati terus zikirnya. Bingung aja benar coba temen. Ya. Oh, zikir hobi itu gini aja. Kumaha. Buka mulutnya, pintu wow rajanya tuh yang membukakan, mengocorkan waridah. Alhamdulillah. Jadi latifah-latifahnya penuh dengan cahaya, geraknya kepada Allah, menggerakkan kepada Allah atas dasar yadul nabi yadul ulama. Ya, pokok aidi muridin. Ya. Alhamdulillah. Lamnya likohanya hadi. Mursid itu Allah, al-hadi itu Allah melalui wasilah al-ulama warasatul anbiya al-qadar. Kita mendapatkan itu kepastian Allah, ketentuan Allah, perwujudan dari Allah, kanyaah Allah, kadir Allah, rahmat Allah, ampunan dari Allah, ridho Allah, izin Allah. Nah, itu Lailatul Qadar yang hakikat. Ya, jadi jangan nunggu-nunggu orang tinggal di sulan we anu salaraang di poe nya teh gitu. Tinggal ya di kabar turun di malaikat cenah ieu di talurun di langit. Hayo we diwangi ti salat henteu, naon teu dikir henteu. Hayo we melongan langit. Lain di pelong ku kieu tah lain kieu. Ya, ainul basiro. Dek nyantai kadang cenah. Baba we mun ayeuna kenging Lailatul Qadar kata guru kita bukan Lailatul Qadar enggak bakalan dapat Lailatul Qadar sampai mod. Sampai Lailatul Qadar nggak bakalan ketemu Lailatul Qadar. Talkin dulu yadullahi fawqa aydihim. Alhamdulillah nikmatnya. Syukur ya. Alhamdulillah atas dasar guru kita. Ya. Yang dimana tuh disir narasa. Sebab nanti ya di dalam huruf hamzah akhlak haitsukana yajibu asafaru illa man mayyarudu anhu wa urifa bitarbiyah washtuhira adawa alayadihi wa in khalafa walidayhi. Wajib berangkat berjumpa mendapatkan bimbingan supaya beserta dengan ahli talqin. Kita wa urifa bitarbiyah sudah diketahui dikenal mampu untuk mentarbiyah
Tahu dari siapa? Ketika ada yang menerangkan, menjelaskan, aku ditarbiyah oleh guruku. Washtuhiro masyhur, maksudnya dari siapa? Muridnya menyampaikan dan merasakan. Ketika berjumpa bukan hanya sebatas obat. Guru kita ini bukan obat, tapi penyembuh, syifaan, wahudan. Walaupun di sini bahasa balagohnya, bahasa santuinya, ya, pilih majar gundoing kena kita meni syifa. Aya geneng syifa. Ya, pilih gitu kina. Washtuhiro ajawa. Yang sudah populer di kalangan para murid, jelas dirasakan penyembuh hati. Dari apa? Min aibin, dari kecacatan. Wa maradin qalbiin, dari penyakit hati. Wa muwaffaqin mazmumin, dari kesuksesan yang buruk, apa? Gejolak nafsu. Wah, washtuhiro ada wa asyifa, populer jadi penyembuh. Ya kalau penyembuh sembuh. Kalau obat belum tentu sembuh, itu kata guru itu. Bukan aku beberapa pak jeluk gitu. Kade eta jika naon punti mana apa sama apal wae. Pernah ningali gitu. Encan tapi heueuh gitu. Terus populer. Berican nyaho. Kade eta mitos. Ya. Jadi jalannya kudu satapak nu katuhu nu kenca. Tong dua tapak jeluk. Teu pantes. Ya, gejulugan teh teu pantes. Jalan setahap, terus ngereyeuh mikir mujahadah. Ya. Sur guru agung kumaha cenah? Mujahadah teh ngereyeuh. Nah, ya aya lalakonnya. Waktu menghadap ka sana guru agung, hoyong ngereyeuh mujahadah we gitu ngamalkeun wirid 10.000. Abah manu 2020 hiji. Ngiringan ka abah we. Ya. Ari nyata mangget janten. Nyiringkan guru we. Ulah mun tepat kira semakin ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyakan yang 10.000, yang 2002 hiji. Banyakan yang 2002 hiji. Oh, hakikatnya ya, kan ngikut ke guru. Kalau ngikut ke guru itu yang paling memuji eta. Kade mahirah. Tuh nya. Alhamdulillah. Nah, ini ilmu Allah. Ilmu asah, waridah, tarbiyah ruhiyah. Jadi ilmu isyraqiyah sekedah paham ulah 12 pak. Wah, bina kitab anu teh. Ilmu hati dari hati, bersumber dari hati ke hati. Ilmu hati ke hati. Cok, yang hati, aduh. Nikmat, kalau hati ke hati. Amis, gejolak rangu. Lawan cenah? Rangu. Iya. Ini keistimewaan agama Allah. Ada tarbiyah isyraqiyah, pancaran rohani, sultaniyah membimbing, ilmu laduni, ilmu yang bangkit dari kesadaran fokus ke Allah atas bimbingan wali itu laduni eta. Tekeng bingung-bingung sih ilmu laduni teh. Wah, cenah urang jajah ilmu laduni euy. Dikasihan bapak lagi tina piring. Dipasihan bapak lagi tina piring cenah ilmu laduni. Ya. Cenah. Ieu na geus anu. Aya dina piring mah ieu tah anggur. Dumuk ya. Pada dicobian? Cobian heula tuh nya. Anggur ya. Ilmu na piring mah. Ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ilmu itu harus dirasakan. Entah dipelong. Mama teh melong-melong aja. Hibuh eta mah. Wah, jika betul eta melong teu naon. Kemudian ngarasa teh melong-melong aja. Ieu mah nya katinggal. Ya Allah. Ya, ini gejolak batin. Ya. Ya iya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Barokah mana tak barokah guru, karomah guru teh naonan murid mah teu aya lah. Pada wakil talqin, pada saha sadaya sami murid guru udah. Ya. Yang mulia guru udah, bisanya dikarenakan guru, yang bisa guru murid mah teu aya naonan. Ya. Iya. Pokoknya mah teu aya anu terang angin guru anu dirasakeun di guru sakitu we atas. Nampina tartis hati guru.
Iya. Ngamalkeun anak ti guru. Sagala rupina ti guru. Nya. Iya. Hakikatnya dari Allah. Kan ini agama warisan yang harus diamalkan, diamankan dan dilestarikan. Yang mengamalkannya guru, yang menjaganya guru, menjaga dari terkontaminasi hawa nafsu. Ilmuna lain mikirnya lira ti guru ka guru, ti guru ka guru. Lain ilmu ngutuk mikir-mikir tapi karanteng eta otak sarap-sarap lucu. Wah, belut sadayana kita. Dipolototan kelah ka kitabna molototan ayeuna pahamna teh pabelit da mikir sorangan. Ya. Terus aya hurufkeun ka piceun. Naon ieu teh? Ya kipu. Ya piku. Ya tapiku. Naon ieu teh? Ya kopu, ya kipu, ya piku, ya katipu. Nanti ya katipu. Cara santri disuratan ku bapana aduh, kasep ya. Gerak wih gitu. Gerak wih ka Malangbong. Santrina kagak diajar ngaji. Kasep gerak wih da maling bawang. Kasep gerak wih da maling bawang. Baru cenah maling bawang ya. Malangbong jadi maling bawang. Kayak Pak Jayadi, kayak Pak Jayadi, kayak Pak Jayadi. Aduh, kayak Pak Jayadi, naon dia kayak Pak Jayadi. Nah, gitunya. Ari mikir sorangan teh gitu. Contoh eta. Anu leras di jantan, Allah. Malangbong jadi maling, kasep da maling bawang. Hayu gerak wih, kasep gerak wih da maling bawang. Baruna kerana mah kasep gerak wih ka Malangbong. Kasep gerak wih da maling bawang. Kunaon Ki Jaid kayak ka Keyop Jayadi. Bingung. Tah eta ilmu burhaniyah. Ilmu akal saeutik. Memori internal ada batasannya. Memori eksternal unlimited. RAM nama mung genep giga, tapi eta memori eksternal nama 120 giga. Wah. Ya. Ya. Nah, ini ilmunya jangan terlalu mengandalkan ini. Ya. Apalagi kita belajar di dalam tariqah. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita ulang lanjutkan. Cakep. Menjelang jam berapa? Menjelang jam 12 atau 24? Menjelang jam 20. Hade. Ke sana Guru Agung tekenging jam 8. Jadi jam berapa? Hah? Jam 21. Nanti sampai jam 05. Jam 05 mandi tobat. Dilanjutkan sholat tobat. Dilanjutkan apa? Sholat hajat. Dilanjutkan berziarah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dilanjutkan menjalankan tahajud. Dilanjutkan menjalankan tasbih, dilanjutkan menjalankan witir, dilanjutkan menjalankan zikir. Habis zikir aja. Nah, siap? Ya. Siap dah langsung lu. Ante. Madat. Oh, pacaran curhatan rohani dari seorang. Alhamdulillah, ya semoga diri kita senantiasa ada di dalam bimbingannya. Semoga diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita ini pasti bukan mudah-mudahan, kita pasti ada di dalam ridho Allah atas dasar bimbingan guru kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.